Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan, Tangerang, hanya di iNews. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mendukung upaya Kejaksaan Agung menegakkan hukum dalam kasus korupsi anak perusahaan Pertamina dalam rangka memberantas korupsi. Selain itu, Hasan Nasbi juga menyebut Pertamina harus ada perbaikan usai adanya insiden ini. Kita mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan, karena ini juga merupakan bagian dari yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo, yaitu memerangi korupsi. Jadi korupsi dimanapun, di lembaga manapun, di BUMN manapun, baik itu di pusat maupun di daerah, memang harus diberantas dan diperangi. Kita juga mendukung Pertamina untuk memperbaiki tata kelolanya sehingga menjadi perusahaan yang jauh lebih baik lagi. Bagaimanapun Pertamina kan aset besar bangsa Indonesia, salah satu kekuatan ekonomi bangsa Indonesia, dan mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam jajaran Fortune 500. Jadi aksi bersih-bersih di dalam Pertamina ini harus kita dukung juga, supaya nanti yang muncul adalah Pertamina yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih prudent lagi, jauh lebih akuntabel, dan jauh lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam tata kelolanya. Karena bagaimanapun Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023. Kini total jumlah tersangka dalam kasus ini menjadi 9 orang. Dua tersangka baru itu adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya, dan FP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, Edward Korne. Pihak Kejagung menjelaskan, keduanya terlebih dahulu dipanggil sebagai saksi dalam kasus ini pada Rabu pagi. Namun Maya dan Edward tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Keduanya pun langsung dijemput paksa. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan. Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan mendukung penegakan hukum yang sedang berjalan. Memang penegakan hukum kita harus hormati, dan semua proses hukumnya pasti kita dukung. Dan selama ini kan kita sama Kejaksaan Agung sudah terus bekerja sama memberantas korupsi Asabri, Jiwasraya, dan lain-lain. Jadi ya kami menjaga proses hukum dan semuanya itu secara ini transparan. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi minyak mentah Pertamina. Mereka adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Haan, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Manajemen PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto, Riza Benefikal, Owner PT Navigator Katulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan.